Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Sekamar kos dengan dia. Coba kamu lihat dengan seksama dan lihat apa yang beda. Enggak ada yang beda. Yang aku lihat hanya Salma yang sedang tertidur. Dasar, kamu memang cowok yang gak peka. Aku memang lihat dia sedang tidur. Tapi itu hanya raganya saja. Roh Salma tidak ada di sana. Yan, sudah. Ini kita harus cepat lakuin sesuatu. Kalau enggak, akan ada hal yang enggak baik terjadi sama Salma. Mbah Margono terlihat serius kali ini. Kita harus apa, Mbah? Rian enggak tahu harus bagaimana. Kita akan menyusul Salma dan bawa dia balik lagi. Tapi aku nggak tahu caranya, Mbah. Sudah, ikutin aja yang Mbah katakan. Oh iya, kamu Sinta, tolong jaga kita di sini. Cukup saya dan Rian saja. Takutnya nanti ada yang ganggu dari jin lain. Tapi, apakah cukup hanya kalian berdua saja? Semoga saja cukup. Kamu tahu sendiri seluruh rumah ini masih kental dengan hawa negatifnya. Pasti mereka akan datang ke sini lagi. Aku nurut sama Rian saja. Kalau dia berkata demikian, akan aku turuti. Ya sudah, nurut sama Mbah Margono saja, ta. Kamu jaga kita di sini. Setelah berunding untuk menyusul Salma, kami sepakat untuk berangkat hanya berdua saja. Hanya aku dan Mbah Margono. Sedangkan Sinta bertugas menjaga kami dari rumah ini. Aku pun tidak paham dengan yang dimaksud Mbah Margono menjaga dari sini. Aku dituntun oleh Mbah Margono untuk berbaring di lantai, dan Mbah Margono duduk di sampingku. Mbah Margono menyuruhku untuk memejamkan mataku. Disusul tangan Mbah Margono memegang kepalaku sambil merapalkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah Mbah Margono merapalkan tadi, tiba-tiba mataku terasa berat dan seolah merasakan kantuk yang teramat sangat. Akhirnya suara Mbah Margono memanggilku yang terdengar awalnya lirih. Yan, Rian, ayo bangun. Suara Mbah Margono membangunkanku. Rian ketiduran ya, Mbah? Tanyaku kebingungan. Enggak, Yan. Sudah. Ayo buruan bangun. Kita harus menyusul Salma. Baik, Mbah. Ayo. Saat aku terbangun, ternyata sudah bukan lagi di kamar Salma. Tapi aku terbangun di depan rumah dengan suasana yang sangat berbeda daripada saat aku masuk tadi. Kondisi langit seperti masih sore. Terlihat awan yang berwarna jingga dengan awan yang bergerak pelan. Dan kondisi di sekitar rumah juga sepi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Saat hendak mulai perjalanan, Sinta keluar dari dalam rumah dan menemuiku terlebih dahulu. Yan, hati-hati nanti. Kalau kamu tidak bisa melawan makhluk itu, lebih baik kamu menjauh. Biar Mbah Margono yang melawannya. Dari jejak yang ditinggal makhluk itu, aku merasa Mbah Margono bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau kamu entah bisa atau enggak, kan kamu penakut. Perkataan awal Sinta yang seperti mengkhawatirkanku. Aku berhasil membuat hatiku deg-dikduk. Tapi di akhir kata-katanya, dia tetap menyebalkan. Berisik.
Lihat saja nanti, aku pasti berani kok. Hihi, masa sih? Akan aku buktikan padamu, Ta. Awas nanti. Yan, cincin yang Mbah kasih kamu bawakan tadi? Tanya Mbah Margono memastikan. Iya Mbah, Rian bawa ini kok. Ya sudah, ayo kita mulai perjalanan kita. Rian, pokok hati-hati. Kalau seandainya memang kalian berdua tidak sanggup untuk melawan mereka, kamu pokoknya harus langsung panggil aku. Karena tugasku memang menjagamu, baik fisik maupun non-fisik. Pesan Sinta padaku sebelum aku pergi. Iya, cewek bawel. Ya sudah, hati-hati. Rian, bentar. Cup. Terasa jelas sebuah bibir tipis yang mendarat di pipiku. Dan seketika jantung kembali berdebar kencang. Pikirku, kenapa Sinta melakukan itu? Sudah, sana berangkat. Malah ngelamun. Setelah aku berpamitan dengan Sinta, kami berdua langsung berjalan mengikuti jejak energi yang ditinggalkan oleh makhluk yang membawa roh Salma saat menyusuri jalan kampung. Sama sekali tidak terlihat ada penghuni atau orang di sekitar sana. Yang ada hanya sosok-sosok yang tidak pernah aku lihat. Ada yang di pohon, sungai, kebun, bahkan di rumah-rumah warga. Entah apa sebenarnya masih bermimpi atau sedang berada di mana. Soalnya aku sama sekali belum pernah mengalami hal ini. Dan aku hanya mengalami ini untuk pertama dan terakhir sampai detik ini. Entah itu yang dinamakan Raga Sukma atau bukan. Tapi kalau itu Raga Sukma, aku sama sekali tidak tahu karena memang aku belum pernah mengenal ilmu itu. Setelah perjalanan terus kami lakukan hingga kami sampai di sebuah mata air yang di atasnya ada sebuah pohon beringin besar yang terkenal angker di desa itu. Di alam nyata pun memang ada. Saat sampai di sana, Mbah Margono berhenti sebentar sambil memintaku juga berhenti. Kemudian muncullah sosok ular besar dari atas mata air itu. Tepatnya muncul dari balik pohon beringin. Mbah Margono kemudian berbicara pada sosok ular itu. Sedang mencari apa kalian, wahai manusia? Ular itu berbicara pada Mbah Margono. Kami sedang mencari teman kami yang dibawa makhluk dari daerah sini. Memang ada manusia yang sering ke sini. Tapi sepertinya dia bukan dibawa, tapi memang suka bermain ke sini. Terang ular itu. Apa benar dia senang bermain ke sini? Iya. Dia memiliki teman yang memang asli dari dunia kami. Maaf, sebagai penguasa di sini, bisakah kamu tunjukkan padaku di mana dia berada? Kalau kalian memang memerlukan itu dan tidak membuat onar dunia kami, akan aku tunjukkan di mana mereka berada. Sebisa mungkin kita tidak akan melakukan itu. Bisakah tunjukkan sekarang? Akan kupegang kata-katamu, wahai manusia. Tapi seandainya kamu berbuat onar, kalian harus siap, karena aku tidak akan segan terhadap kalian. Ular yang katanya Mbah Margono adalah penguasa di sana, kemudian menunjukkan tempat di mana Salma berada. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, ular itu memperingatkan kami kalau di sana akan ada makhluk yang mungkin akan mengganggu kami saat di jalan. Sebisa mungkin kami jangan sampai melukai mereka. Bila tidak, kami akan berurusan dengan ular tadi. Karena sudah diberi pesan oleh ular tersebut, aku kemudian sesegera mungkin
memakai cincin pemberian Mbah Margono dan segera beranjak pergi melanjutkan perjalanan ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh ular tadi. Benar, apa yang dikatakan oleh ular itu. Di jalan aku dan Mbah Margono berjumpa dengan beberapa sosok yang selalu memandangiku, seolah mereka menginginkanku seperti makhluk sebelumnya yang pernah berurusan denganku. Mbah Margono hanya terus berjalan sambil memegang tanganku dan menyuruhku untuk tetap waspada. Sosok yang selalu mengawasi kami di perjalanan tidak berani mendekat padaku. Mungkin karena cincin yang aku pakai itu, cincin yang mengeluarkan aura yang membuat sosok di sekitarku ketakutan dan hanya bisa mengikuti dan mengawasi saja. Cincin yang aku pakai seolah sedang dalam posisi siap melepaskan kekuatannya seandainya tiba-tiba ada yang menyerangku. Setelah berjalan tidak begitu jauh, akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang aku rasa itu adalah sebuah gua yang tidak begitu dalam. Aku dan Mbah Margono langsung bergegas masuk dan mencari sosok dari Salma. Terdengar dari luar gua suara yang mirip seperti seorang laki-laki yang sedang berbicara. Kalau dilihat dari suara ini, mungkin sosok yang ramah. Kami pun bergegas menemukan suara tersebut. Kami berjalan masuk ke gua. Terdengar suara gelak tawa, seolah ada yang sedang bermain dengan sendang bergurau. Terdengar suara yang sangat riang, seperti seolah sedang berada di tempat yang sangat aman, dan langkah kaki seperti ada seorang anak yang sedang berlarian ke sana kemari dengan riangnya. Dan di sela-sela suara itu, aku mendengar suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Terdengar suara Salma yang kedengarannya sedang ikut bermain di sana. Suara Salma terdengar seolah dia tidak sedang terjadi apa-apa dan hanya sedang bermain dengan teman-temannya. Setelah berjalan masuk ke dalam gua, akhirnya kami menemukan sosok yang kami cari. Dia sedang bermain dengan santainya, seperti sedang bermain dengan teman-temannya. Salma berlarian ke sana kemari sambil bercanda dengan sosok yang ada di sana. Terlihat wajah Salma yang sangat tersenang. Mungkin Salma dan sosok itu belum menyadari kedatangan kami. Tapi kami terus berjalan mendekat ke arah Salma untuk segera membawanya pulang. Dan saat kami sudah dekat dengan mereka, sepertinya sosok itu terkejut dengan kedatangan kami. Terlihat wajah Salma terlihat senang akan kedatangan kami. Tapi sosok itu langsung menarik tangan Salma dan segera menyembunyikan Salma di belakang tubuhnya. Aku dan Mbah Margono sempat mengamati sosok itu, seperti tidak asing dengan sosok itu. Dan sepertinya Mbah Margono telah mengingat siapa sosok itu yang sedang bermain dengan Salma. Mbah Margono terlihat menyuruhku untuk mundur agak menjauh darinya. Aku menuruti apa yang disuruh oleh Mbah Margono. Sambil berjalan menjauh, aku mengamati sosok itu dan sepertinya aku mengenalnya. Salah satu tanda yang membuatku mengenal sosok itu adalah wajah kalem seorang laki-laki yang serasa tidak asing aku lihat. Namun aku tidak yakin itu adalah sosok yang pernah aku lihat. Sosok yang aku lihat dulu tidak berasal dari daerahku, tapi di daerah kosku. Sengaja aku tidak menceritakan sosok itu karena memang tidak pernah mengganggu. Sosok itu terus menarik Salma yang ingin menemui kami saat itu. Salma terlihat senang akan kehadiran kami, tapi tidak dengan sosok yang memegangi Salma. "Rian, sini, main bareng sama teman aku," ajak Salma seperti anak kecil. "Salma, buruan ke sini. Suruh temanmu untuk melepaskan tangannya," perintah Mbah Margono supaya Salma menyuruh sosok itu. "Memang kenapa, Mbah? Nggak apa-apa kok,"
buruan kesini sama Rian juga. Salma, dia bukan makhluk yang baik. Ayo, buruan kemari dan kita segera pulang. Dan tiba-tiba, sosok dengan wajah kalem itu berubah menjadi menakutkan. Tapi pandainya dia, saat Salma melihat dia, wajahnya berubah lagi dengan wajah kalem. Saat Salma melihat dia, wajahnya berubah lagi dengan wajah kalem. Saat Salma memalingkan wajahnya dari dia, sosok itu kembali ke wajah menakutkannya. Sudah, pergi kau sana kakek tua. Aku sedang bermain dengan Salma, perintah sosok itu kepada Mbah Margono. Aku tidak akan pergi sebelum Salma kembali pada kami. Terserah kau saja. Aku sedang asik bermain dengan Salma. Rian, Mbah Margono, ayo sini. Nggak apa-apa, gabung sama kita. Aku lagi asik main ini. Nggak kayak di rumah, sepi. Nggak ada yang mau main sama aku. Ayo Salma, kita segera pulang. Nanti aku temenin main deh, kemanapun. Dan aku janji bakal nemenin kamu. Rayuku pada Salma agar dia mau pulang. Sedikit informasi, Salma memang jarang berinteraksi dengan teman-teman di kampungnya. Dan dia juga memiliki sedikit keterbelakangan. Jadi tidak seperti anak pada umumnya. Dia saat ditinggal di rumah sendirian pun juga cuma diam sambil nonton TV. Tidak pernah pergi untuk bermain bersama teman yang lain hingga sekarang. Dan aku pun baru tahu kalau Salma ternyata juga memiliki kemampuan khusus. Dia mampu pergi ke dimensi lain dan mampu berinteraksi dengan makhluk lain. Mungkin sejak dia bisa mengontrol kemampuan itu, dia mulai sering pergi ke alam ini saat ditinggal sendirian di rumah tanpa ada yang menemaninya mengobrol. Mungkin dia jadi merasa bosan dan memutuskan untuk pergi ke alam ini. Alam yang selalu ramai dengan makhluk-makhluk yang tak pernah tidur menurutku. Dan mungkin sejak beberapa hari ini dia diikuti oleh sosok ini dan ditemani terus hingga akhirnya dia akrab dengan sosok ini. Karena sudah berjanji pada sosok ular tadi untuk tidak membuat kerusuhan di wilayahnya, kami terus berunding dengan sosok yang menjadi teman Salma ini. Ternyata hari ini negosiasi kami tidak membuahkan hasil, dan Mbah Margono memutuskan untuk segera kembali ke rumah dulu sambil memikirkan cara untuk membawa Salma pulang dari alam itu. Beberapa hari sudah berlalu, dan beberapa hari itu juga setiap malam kami selalu datang ke tempat yang sama untuk bernegosiasi. Hasilnya pun tetap sama. Terus bagaimana dengan keadaan Salma di dunia nyata? Di dunia nyata, dia seolah seperti biasa. Hanya saja dia cuma diam sambil mata melihat ke arah atas, terus dengan tatapan yang kosong. Mbah Margono mulai terlihat khawatir dengan keadaan Salma yang seperti itu. Mbah Margono juga menyampaikan hal yang buruk jika tidak bisa membawa Salma kembali. Beberapa kali aku mencoba untuk meminta Mbah Margono untuk membawa Sinta untuk membantu. Tapi Mbah Margono selalu menolak dengan alasan tubuh kami juga perlu untuk dijaga. Dan kalau Sinta ikut, dia pasti akan bentrok dengan sosok ular yang sebenarnya adalah penguasa di sana. Bukan takut karena Sinta akan kalah, tapi yang ditakutkan Mbah Margono malah ular itu yang akan kalah. Lah, pikirku malah bagus jadi aman, tapi ternyata salah. Mbah Margono menerangkan bila sosok ular itu sampai mati, maka pengikutnya akan memberontak dan mengganggu warga di desa ini. Karena sosok ular itu bukan hanya sebagai penguasa, dia juga memiliki tugas untuk mengatur pengikutnya untuk tidak mengganggu manusia yang tidak mengganggu mereka.
Kan Sinta bisa disuruh buat tidak melawan ular itu. Iya, memang. Tapi sampai di sosok yang bersama Salma, Sinta pasti akan menghajar sosok itu, dan kami juga sudah ada janji untuk tidak berbuat onar. Jika terlarang, kami akan berhadapan dengan sosok ular itu. Jadi intinya, kalau kami mengajak Sinta, kami berurusan dengan sosok ular itu. Terlihat wajah Mbah Margono mulai lesu, seolah dia sudah ingin menyerah karena keadaannya tidak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, Mbah Margono ingin menyelamatkan Salma, tapi negosiasi ini tidak pernah menunjukkan kemajuan hasil. Di sisi lain, Mbah Margono tidak ingin membahayakan penduduk desa. Apabila ular itu kalah, kami menemui jalan buntu di sini. Kalau istilah Warkop DKI dulu, maju kena, mundur kena. Kami hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kami akan merelakan Salma untuk di sana karena kondisinya saat ini. Dan yang kedua, kami merelakan penduduk diganggu sosok pengikut ular itu. Hanya itu pilihannya. Karena kami belum menyerah dan ini hari terakhir untuk bernegosiasi. Aku dan Mbah Margono pergi lagi ke tempat Salma berada saat ini. Terlihat Salma saking betah tinggal di sana. Dia senang bermain dengan sosok itu. Dan saat ini yang menemani dia bermain sudah lebih banyak dari sebelumnya. Saat aku coba berbicara dengan Salma, terlihat dia sudah mulai tidak memerdulikan kami di sana. Dia terus asik bermain dengan teman-teman gaibnya. Hal yang sama pun dialami Mbah Margono saat hendak mengajak Salma pulang. Salma hanya asik bermain dengan teman-temannya. Sosok awal yang membawa Salma tersenyum sinis pada kami. Mbah Margono sudah lemas, seperti kehilangan harapan. Sempat aku terfikir untuk nekat memanggil Sinta. Tapi Mbah Margono sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan aku lakukan. Dia selalu mengatakan untuk tidak memanggil Sinta apapun keadaannya. Dan kali ini kami pun menyerah dengan apa yang terjadi. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Sampai saat ini, sepertinya Mbah Margono belum memberi penjelasan apa yang akan terjadi pada Salma bila dia tidak kembali. Kami pun sampai kembali di rumah. Hari sudah mulai pagi. Mbah Margono langsung menemui kedua orang tua Salma dan berbicara dengan mereka. Aku tak tahu apa yang dikatakan. Yang jelas Mbah Margono mengatakan dia sudah tidak sanggup untuk melakukan tugas ini dan menerangkan bahwa kami sedang terpojok saat ini. Terlihat wajah bingung dari kedua orang tua Salma. Aku hanya bisa duduk terdiam sambil menunggu tubuh Salma yang terbangun dengan tatapan kosong. "Ian, kemari sebentar," pinta Mbah Margono kepada aku. "Iya Mbah, bagaimana? Apa ada yang bisa kita lakukan lagi?" "Sudah Ian, yang ikhlas saja yo. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita hanya bisa berdoa saja pada Allah. Semoga Salma bisa kembali." Terlihat Sinta datang menemuiku. "Rian, siapkan hatimu. Akan ada hal besar lagi yang akan kamu hadapi." Aku mulai merasakan hal yang tidak enak dengan perkataan Mbah Margono tadi. Dan ditambah lagi dengan perkataan Sinta yang paling tidak ingin aku dengar. Karena mendengar kata-kata dari Mbah Margono dan Sinta, aku langsung berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk membantu Salma kembali ke tengah-tengah kami. Dengan perasaan yang tidak enak, aku mencoba menenangkan diri untuk keluar sebentar. Aku memutuskan untuk berkeliling kampung sebentar sambil menghirup udara segar dengan maksud untuk menghilangkan kejenuhanku. Aku berkeliling kampung menggunakan sepeda milik Salma yang dulu sering kami mainkan bersama. Teringat kembali memori-memori aku dan Salma dari kecil hingga sekarang.
Semua terekam jelas di dalam otakku. Satu demi satu, kejadian yang pernah terlewati bersama Salma kembali tergambar di kepalaku. Tanpa terasa air mata jatuh ke pipiku. Dengan sigap, aku menghapusnya supaya tidak terlihat warga. Cukup lama aku berputar mengelilingi kampung dengan sepeda. Bukannya tenang pikiranku, malah semakin budrek pikiranku. Selalu kepikiran Salma. Apa yang akan terjadi setelah ini? Di mana Mbah Margono sudah menyerah dan Sinta sudah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ingin aku dengar. Aku langsung pulang menuju ke rumah Salma. Dan saat sampai di rumah Salma, ternyata sudah ramai dengan tetangga dekat rumah Salma. Aku bertanya pada Mbah Margono tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa rumah jadi ramai begini? Mbah, ada apa ini? Kenapa rumah ramai banget? Sudah, nanti Mbah jelaskan. Sana, kamu ke kamar Salma, temui dia. Tanpa pikir panjang, aku langsung pergi menuju kamar Salma. Di depan kamar Salma sudah ada bapak dan ibu, serta kedua orang tua Salma. Mereka hanya berdiri di depan kamar Salma dan segera menyuruhku masuk ke dalam. Terlihat Salma yang tengah tiduran sambil menatap atas. Dan saat aku menemuinya, matanya mulai melihatku. Tidak seperti tadi saat aku tinggal. Dia hanya menatap ke atas tanpa memperdulikan lainnya. Rian, dari mana kamu? Tanya Salma sambil tersenyum. Aku habis muter-muter, naik sepeda mengenang masa lalu. Sering boncengin kamu. Makasih ya Yan, sudah mau menemaniku. Padahal aku orangnya aneh. Kata siapa aneh? Enggak tuh, biasa saja. Gimana? Kamu sudah baikan? Yan, sekali lagi makasih ya. Iya ya. Mau makan? Tanyaku pada Salma. Kali ini Salma tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kemudian menutup matanya. Salma terdiam tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Aku memanggil kedua orang tuaku dan Salma. Aku coba menyadarkan Salma, tapi tidak ada respon. Kupijat kakinya, tapi tetap sama saja. Kaki Salma sudah terasa sangat dingin. Kemudian bapakku mengambil sebuah cermin kecil dan diletakkan tepat di bawah hidung Salma. Saat cermin kecil itu diletakkan di bawah hidung Salma, tidak terlihat ada embun bekas nafasnya. Itu tandanya dia sudah tidak ada. Dan yang membuatku tambah yakin kalau hal itu terjadi adalah saat bapakku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung pecah suasana saat itu. Salma yang selalu menemani masa kecilku sekarang harus pergi dengan cara seperti ini.